Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Regita Piwanti. Jadi di sini sekarang saya akan memaparkan hasil kerja UAS saya untuk memenuhi penilaian pendidikan agama Islam. Ada beberapa kasus yang akan saya pecahkan. Teman-teman semua boleh langsung dilihat aja ya ke kasus yang pertama ini, ada di atas ini. Nah, langsung saja kita jawab kepada soal yang pertama, yaitu mengenai sikap religius dan spiritual meningkatkan kesadaran masyarakat, yang dimana kita bisa mengadakan kajian rutin Islam untuk menekankan pentingnya ilmu dan pemahaman agama. Nah, yang kedua itu kita bisa mengadakan program berzikir bersama. Bisa jadi diadakannya setiap setelah sholat maghrib di masjid, dilakukan secara bersamaan. Nah, kita jawab ke pertanyaan nomor 2 ya teman-teman semua. Sehat rohani dan jasmani itu sangat penting bagi jamaah masjid, apalagi biasanya jamaah masjid itu dihuninya atau diisinya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya rekan-rekan semua. Nah, kita bisa mengadakan seperti senam sehat masjid, kedua pengajian kesehatan, yang ketiga itu bisa adanya layanan kesehatan gratis. Kita jawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk nomor 3 itu, masjid dapat menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, emosional, intelektual, dan spiritual, yang dimana pendidikan intelektual itu mengadakan seperti pelatihan kelas Al-Quran, tafsir, dan kelas bahasa Arab. Nah, untuk pendidikan emosionalnya itu bisa diadakannya program pelatihan tentang manajemen emosi dan stres. Nah, yang terakhir itu pendidikan spiritual. Itu bisa menyelenggarakan kajian dengan tauhid, tentang akhlak, tentang fikih untuk meningkatkan pemahaman dan ketakwaan kita. Nah, langsung saja kita jawab ke pertanyaan nomor 4 itu mengenai sejarah bagaimana masjid dapat membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, biasanya kita itu harus mengadakannya pemberdayaan ekonomi untuk menyelenggarakan program pelatihan keterampilan seperti kerajinan atau memasak atau digital marketing lainnya. Nah, bisa juga kita membuka bantuan sosial dan zakat, atau bisa juga diadakannya usaha ekonomi produktif membantu jamaah dengan membangun koperasi masjid. Oke, selanjutnya kita memasuki kasus yang kedua, yaitu kasus B. Nah, ada 3 pertanyaan di dalam kasus B. Yang pertama itu mengenai prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, kita bisa dibangunkan kasih sayang pendidik. Yang kedua, diadakannya kesabaran, itu sangat penting ya teman-teman semua. Adanya keadilan, menumbuhkan akhlak mulia. Pendidik harus mengajarkan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja ke soal yang kedua itu mengenai strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Bisa diadakannya dengan pendekatan yang lembut, memberikan pujian, mendengarkan dengan empati. Nah, soal yang ketiga itu apa sih contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai? Nah, bisa diadakannya diskusi interaktif yang dimana mendorong siswa untuk diskusi tentang topik pembelajarannya. Yang kedua, bisa mempelajari berbasis proyek per kelompok yang dimana menggunakan metode proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata. Nah, yang terakhir itu bisa diadakannya atau menggunakan cerita teladan, kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Quran atau hadis. Oke, selanjutnya kita jawab kepada kasus yang ketiga, yaitu ada di sini. Saja ke yang pertama itu ada apa sih Islam yang rahmatul alamin itu? Jadi, agama yang membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Islam juga mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, untuk yang kedua itu ada mengenai ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu? Jadi, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, larangan riba, dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
yang terlahir ada mengenai pernikahan menurut Islam. Jadi gimana sih pernikahan menurut Islam tersendiri? Jadi pernikahan dalam Islam itu adalah sebuah ikatan suci teman-teman, yang mengatur hubungan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis berlandasan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman semua, ini ada sumber jawaban pendidikan yang telah saya ambil, salah satunya dari buku yang telah dicetak oleh Bapak Nandang Rokanda, buku pendidikan agama Islam. Yang kedua ada buku ekonomi Islam, yang ketiga ada Ihya Ulumuddin, yang ketiga Syahih Bukhari dan Syahih Muslim, yang terakhir itu ada Fikih Zakat oleh Dr. Wahwa Az-Zuhaili. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucap dan salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.